Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video ke-6 ini kita akan mengambil data dari user. Jadi nantinya kita akan melakukan pengecekan dari inputan yang user berikan kepada program. Misalnya kita menginputkan suatu data seperti string, maka nantinya suatu program akan mengeceknya apakah data tersebut merupakan tipe data string ataupun bukan. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung saja ke dalam scriptnya. Seperti biasa, silakan teman-teman buka untuk Visual Studio Code-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke tahap 6, yaitu mengambil data dari user. Oke, di sini saya sudah mempunyai untuk kode programnya. Nah, kita bisa jalankan nih untuk kode programnya. Kita buat yang sederhana, teman-teman. Jadi di sini mengecek tipe data dari inputan user. Nah, data yang dimasukkan string ya. Jadi yang pertama kita akan menginputkan data berupa string. Oke, kita inputkan coding. Oke. Nah, kita enter data tersebut, maka akan ditampilkan suatu hasil atau inputan dari user, yaitu data server coding, di mana tipe dari data yang kita inputkan ini dilakukan pengecekan ya, tipenya apa, lalu hasilnya tipe yaitu kelas dari string yang kita sudah inputkan ya teman-teman. Sebetulnya di dalam pertama juga kita bisa memasukkan tipe data yang lainnya, tetapi karena kita akan mengecekkan string, maka kita masukkan yaitu berupa string. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan angka. Nah, kita akan masukkan berupa angka untuk mengambil data berupa integer. Jadi kita akan masukkan suatu angka dan hasilnya nanti akan dilakukan pengecekan kembali. Oke, kita masukkan angka 9. Nah, di sini data yaitu angka 9. Lalu kita lakukan pengecekan tipe kelas yaitu integer ya teman-teman. Kita lihat tipe kelas dari integer. Oke, sudah betul. Selanjutnya yang terakhir di sini kita mempunyai suatu boolean. Nah, di sini kita membuat suatu variabel biner lalu dibungkus dengan konstruktor dari boolean. Selanjutnya sini memasukkan nilai dari boolean tersebut. Oke, print. Nah, karena boolean itu nilainya berupa false dan true atau 1 dan 0, maka kita bisa inputkan berupa integer, misalnya 1, kita enter. Nah, data true atau benar ya, karena kita memasukkan angka berupa yang termasuk di dalam boolean ini, yaitu 1 dengan nilai true dan tipe kelas dari boolean. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat suatu komparasi. Misalnya kita buat print. Nah, di dalamnya kita isikan misalnya angka 10 itu lebih besar dari 9. Oke, seperti ini. Coba kita running. Oke, kita bisa komentar dulu nih untuk yang ringan sebelumnya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita save, lalu kita coba running. Kita bersihkan dulu nih untuk. Oke, coba kita running kembali. Nah, maka hasilnya true nih. Jadi print 10 lebih besar dari 9, maka hasilnya benar atau true. Oke, coba kita buat lagi print 10 sama dengan 9. Nah, ini maksudnya jadi 10 itu nilainya sama dengan 9. Nah, harusnya hasilnya false ya. Coba kita running. Oke, true. Ini yang true. Lalu false. Oke, sudah betul. Lalu yang ketiga kita coba print misalnya 10 lebih kecil dari 9. Oke. Maka hasilnya harusnya true, false, false ya. Coba kita running. Oke, true, false, false. Oke, sudah betul teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan suatu condition true or false ya. Kita akan coba buat.
Oke, langkah pertama kita buat suatu variabel, misalnya A, kita isikan 200, lalu B, kita masukkan misalnya 50, teman-teman. Selanjutnya kita buat kondisi if B lebih besar dari A. Jika B lebih besar dari A, maka print seperti ini. Kita buat kurung, lalu B lebih besar dari A. Nah, selanjutnya kita buat else, yaitu print jika B lebih kecil dari A, maka akan menjalankan B lebih kecil dari A. Oke, seperti ini. Kita bisa save. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya B lebih kecil dari A. Nah, jadi kita melakukan dulu pengecekan nih. If jika nilai B ini, kan B itu 50, A sedangkan A 200, otomatis B itu lebih kecil. Berarti ini tidak sesuai ya. Jadi hasilnya, jika benar maka akan menjalankan B lebih besar, dan jika salah maka akan menampilkan B lebih kecil dari A. Coba kita balikan kondisinya jadi seperti ini. Jika B lebih kecil dari A ya. Nah, maka ini kita buat A lebih besar dari B. Kita balikan hasilnya. A lebih kecil dari B. Nah, kita save, lalu kita jalankan. Nah, maka hasilnya A lebih besar dari B. Nah, ini sudah betul, karena memang nilai A itu 200 dan B itu 50. Jadi hasilnya A lebih besar dari B. Nah, gitu teman-teman untuk pembahasan mengenai inputan dari user dan juga melakukan suatu pengecekan di dalam Boolean. Oke, mungkin sekian di dalam pembahasan kali ini. Dan dalam video selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi dari aritmatika. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.